Yayasan pendidikan adalah lembaga yang sangat strategis. Tapi apa sebenarnya peran strategis dari yayasan? Kita simak dan semoga bisa bermanfaat. Jika Anda pengurus yayasan, maka video ini mungkin cocok untuk Anda. Dalam video ini, kita akan membahas fungsi dan peran dari pengurus yayasan dalam sebuah yayasan pendidikan, dalam sebuah lembaga pendidikan. Apakah Anda tahu apa itu sebenarnya pengurus yayasan dan apa sebenarnya peran strategis yang ada di sana? Pengurus yayasan pendidikan merupakan top manajemen yang mengelola kebijakan pendidikan yang akan membawa pada perubahan lembaga pendidikan di masa yang akan datang. Sebagai pemimpin lembaga pendidikan, mereka memiliki 9 fungsi. Apa sajakah 9 fungsi tersebut? Yang pertama adalah menciptakan visi. Maka dari itu, pengurus yayasan pendidikan harus bisa berpikir yang sifatnya long term atau jangka panjang. Jangan berpikir yang singkat-singkat saja, karena lembaga kita butuh arah yang jelas 10-20 tahun ke depannya seperti apa. Fungsi yang kedua adalah mengembangkan budaya organisasi. Menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma atau perilaku organisasi. Nah, Bapak Ibu semua, di Quanta kami memiliki budaya organisasi yaitu improve, integrity atau berintegritas, maturity atau matang atau dewasa begitu ya, profesional, rare atau langka gitu ya, on fire bersemangat gitu ya, fastly cepat, dan yang terakhir adalah etik atau beretika. Bagaimana dengan lembaga Anda? Apa budaya organisasi yang ada di lembaga Anda, di yayasan Anda gitu ya. Yang ketiga, menciptakan sinergi. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum tentunya. Ada beberapa syarat utama untuk menciptakan sinergi, yaitu pertama, kepercayaan komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Nah, lalu fungsi yang keempat sebagai pimpinan lembaga pendidikan adalah menciptakan perubahan. Ada strategi yang menurut saya bisa Bapak Ibu semua praktikkan ya. Pertama, menciptakan urgensi, menyusun tim, menciptakan visi dan strategi, komunikasikan rencana perubahan, menyingkirkan masalah. Yang keenam adalah rayakan kesuksesan jangka pendek. Yang ketujuh adalah mempertahankan perubahan. Yang kedelapan adalah menjadikan perubahan sebagai budaya. Ada 8 ya Bapak Ibu semua. Oke, kita kembali lagi ke 9 fungsi yang Anda sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Yang kelima, fungsi yang kelima adalah membelajarkan organisasi. Kadang ini yang sering kita terlewat gitu ya. Kita sering menuntut banyak hal tapi tidak pernah memberikan bekal yang cukup gitu ya. Tidak ada kesempatan tim untuk menimba ilmu lebih dalam. Tidak ada ruang untuk mereka bisa melakukan hal-hal yang baru. Yang ada hanya kita terus menuntut mereka untuk selalu bisa. Oke, ini fungsi yang kelima. Lalu fungsi yang keenam adalah memotivasi setiap tim. Hal ini perlu dan sangat penting menurut kami karena setiap orang pasti memiliki saat di mana semangatnya tinggi dan saat di mana semangatnya turun. Memang kita harus tahu begitu ya, dan pastikan tim di bawah kita memiliki semangat yang selalu on fire. Ya, meskipun turun jangan jauh-jauh lah turunnya gitu ya. Yang ketujuh adalah fungsi yang ketujuh, kita harus memberdayakan setiap orang. Kita harus bisa memberdayakan setiap orang yang ada di dalam organisasi kita. Dan sebelum memberdayakan, pastikan job desk-nya jelas. Lalu yang paling penting adalah orang tersebut mampu melakukan tugas yang kita berikan. Jika belum mampu bagaimana? Nah, jika belum mampu, bisa kita kembali ke poin 5, yaitu membelajarkan gitu ya, atau mengajarkan kepada mereka. Nah, yang kedelapan, fungsi yang kedelapan, kita harus tampil sebagai tokoh gitu ya, mewakili sistem sosial gitu ya.
Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa menjadi penunjang agar lembaga atau yayasan kita bisa dikenal lebih baik di tengah masyarakat tentunya. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah manajer konflik. Ada 4 cara yang bisa Bapak Ibu semua lakukan untuk bisa memanajemen konflik dengan baik. Ya. Yang pertama adalah menghindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi harus adil begitu ya, tidak boleh memihak kepada siapapun. Yang kedua adalah menjadi mediator yang bijaksana. Yang ketiga mengambil keputusan bersama. Yang keempat adalah melakukan evaluasi bersama. Nah, Bapak Ibu semua, itu adalah fungsi atau 9 fungsi kita sebagai pimpinan lembaga pendidikan, terutama yang ada di yayasan atau di top manajemen gitu ya. Untuk diskusi lebih dalam dan lengkap, kita bisa mendiskusikan di Yayasan Masterclass 2.0 gitu ya, 2.0. Di sana nanti kita akan membahas semuanya, karena kalau di video ini waktunya sangat terbatas ya Bapak Ibu semua. Mulai dari spirit bertumbuh dan berkembang, pengembangan SDM model, pengembangan unit baru, kebijakan marketing sekolah, pemberdayaan wali murid, layanan prima pada wali murid dan siswa, pengembangan aset melalui unit usaha, fundraising, sampai dengan manajemen resiko. Kita bahas semuanya nanti di Yayasan Masterclass, nanti kita laksanakan selama 3 hari. Dan untuk model menghadapi 2023 ini penting sekali untuk dikuasai Bapak Ibu semua, 9 fungsi tadi. Mungkin sekian dari saya. Jika Bapak Ibu semua suka, silahkan like dan share video ini agar bisa lebih luas lagi kebermanfaatannya.